Hai, selamat sore. Sekalian lagi ngelepitin pakaian. Mumpung anak-anak anteng lagi ngeliat TV. Gue mau cerita tentang informasi tentang daycare atau penitipan anak di sini. Penitipan anak di Denmark itu kita bayar sekitar sebulan sekitar 8 jutaan something kalau nggak salah ya, karena to be honest dari gue nggak ngurusin pembayaran rumah, gas, listrik, anak, pendidikan anak, enggak, karena suami semuanya. Entahlah itu bagus apa enggak, tapi gue nggak mau pusing, laki gue yang ngurus semuanya. Terus kembali ke penitipan, karena kita bayar kan sebulan sekitar 8 jutaan tuh. Nah, jadi hari ini tuh gue agak kesel sih sebenarnya. Jadi kita tuh tempat tinggal di sekitar kita tuh ada beberapa penitipan anak, mungkin lebih dari 10. Tapi satu daycare atau penitipan anak itu kan maksimal 4 anak sekarang. Kalau dulu 5. Ada beberapa yang 5 kalau anaknya yang udah gampang, yang udah gede gitu ya. Dibilang sih berdasarkan standarnya kayak gitu. Hari ini tuh tempat Estella yang tempat biasa kita titipin itu sakit. Gue dapat message gitu dari komune atau dari apa namanya, penitipan anak center gitu. Oh, Estella harus ke sini, ke tempat ini, which is tempat yang memang biasa dia pernah ke situ ada 2 kali atau 3 kali. Nggak sukanya gue tuh sama penitipan anak di sini tuh kalau misalkan dia kan udah kayak namanya anak kecil kan udah nyaman di tempat satu kan, terus harus pindah lagi, itu harus kayak beradaptasi lagi, harus terbiasa lagi. Jadi kalau misal gue anterin tuh dia tuh udah nangis lagi, udah kejar lagi, itu yang buat gue stres, jadi buat gue nggak tenang saat gue kerja. Nah hari ini kebetulan kejadian ke tempat yang biasa yang pernah dititipin sebelumnya, yang ketiga kali atau 4 kali, 3 kali yang sekarang. Terus dia tuh nangis kayak terus yang gua nggak sukanya itu yang jagainnya bentar ya, yang jagainnya itu pas yang gua datang ya, gua ngerasa kayak there is something yang gua nggak nyaman nih anak gua dititipin di sini gitu. Pas gua masuk, gua lihat dia tuh lagi ngomong sama orang tua yang lain, baru datang juga, baru ngedropin anaknya. Terus gue dengan gua rahmanya gue, ya ikenu. Terus gue bilang gini, hai gue selamat pagi, bahasa Indonesia gitulah, selamat pagi, Estella datang lagi nih. Dari yang gue lihat tuh dia tuh ketawa-ketawa, senyum-senyum. Tiba-tiba pas gue datang dengan gue menyapa kayak gitu, langsung yang, gue langsung yang, ini orang aneh, gue bilang kayak gitu. Wah, gue bilang nggak suka nih kayaknya sama kita gitu kan. Atau mungkin dia lagi bad mood karena ini ada apa dari tempat yang lain, jadi yang kayak dia harus taking care banget gitu kali ya. Jadi ngerasa dia nggak mau ribet, nggak mau stres hari ini mungkin ya. Gue berpikiran gitu, wajar dong seorang ibu. Gue mikir anak gue nggak nyaman nih sama ini. Ya itu bakal terbiasa sih kalau misalkan seminggu atau 2 minggu atau kayak tempat. Nah sekarang setelah sebulan sih fine aja. Tapi yang gua nggak sukanya tuh penyambutannya itu loh. Apa mungkin gua terlalu expect kalau semua orang tuh ramah kayak gue gitu. Udah kayak gitu gue langsung, oh iya kayak gini, enough loh. Health rest. Terus udah kayak gitu, yang gua ngomong, oh iya waktu terakhir tahun kemarin ya ketemu sama Estella sekarang udah bisa jalan, dia udah bisa lari. Gue bilang kayak gitu, kayak bandit ya, mau snakel dulu. Ih gue pusing deh sama anak satu ini, ya tunggu dulu mau snakel. Makanya that's why the reason why gue nggak buat vlog panjang, gue buatnya cuma short doang, karena gue banyak banget list gue yang mau infoin ke kalian di Denmark tuh kayak gimana, sistem apa-apa gitu. Cuma gue pas kalau udah di rumah tuh udah pasti gue udah ABCD, udah sibuk sama mereka dua ini. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah
apa ya, jadi kayak gue ngeliat yang kayak dia tuh yang nggak welcome banget ke gue sama Estella, nggak mau ribet, nggak mau pusing dengan gue ngomong kayak oh iya gitu kan, oke. Terus yang kayak dengan dia berdiri begini, terus gue jongkok sama Estella, terus dia begini doang. Ya. Dan gue nggak sukanya di rumah dia tuh ada anjing, dan gue tuh nggak suka apa anak gue tuh kayak deket-deket sama anjing gitu loh. Maksud boleh lu sekali 2 kali, tapi kalau misalkan kalian apa baunya itu ya gue nggak suka. Maksud rumah dia tuh yang kayak tertutup gitu, gue nggak tahu deh mereka ngeceknya seperti apa. Ya oke gitu kan, dengan perkara dengan binatang gitu nggak masalah, cuma kadang baunya tuh masih kecium sampai rumah dia, baju-baju dia tuh kecium gitu loh, yang gue nggak suka. Gue nggak tahu dia gimana ya, orang-orang komuninya ngeceknya seperti apa. Well, itu yang gua nggak sukanya, yang gua nggak suka dari penitipan kayak gitu. Karena kalau yang satu sakit harus kita kirim ke tempat lain. Sedangkan kalau misalkan di playground, kok playground sih? Apa yang namanya? Bukan playground. Pokoknya tempat penitipan anak yang di TK itu loh, playgroup. Itu satu tempat kayak institusi gede kayak sekolah, mau sakit mau enggak udah tetap masukin ke situ karena banyak personel yang jaga. Nah, karena kemarin kita kita register untuk Estella dan itu nggak ada tempat, jadi memang benar-benar butuh waktu untuk bisa pindah ke sana. Terus sekarang dia udah nyaman banget sama yang tempat Doplemuanya ini, tempat yang jagain dia gitu. Terus gue yang bener-bener gue tuh yang kayak agak kesel, sampai akhirnya gue telepon laki gue. Tau gak? Gue bilang, Anita hari ini sakit. Gue bilang sampai tanggal 7, ditulis sampai tanggal 7. Terus harus di Michelle kayak gini-gini. Tau gak? Gue ceritain semua sikapnya Michelle kayak gini. Ya udah kalau misalnya kita lihat nanti hari ini kayak gimana, nanti kita telepon orang komuno, kita minta untuk next kalau misalkan si Doplemua atau penitipan yang biasa itu sakit, kita nggak mau dikirim Estella ke situ. Jadi kita bisa cari dan mereka bisa bantu gitu kan di prefer, dan mereka juga pasti nanya-nanya siapa nih yang bisa welcome gitu. Gue sebel aja dengan gue expect gitu kan semua ada daycare tuh yang smile gitu kan, senyum, welcome banget ke kita, ramah gitu. Enggak, cuma iya itu abis dia ketemu sama yang ngomong atau ketawa-ketawa sama yang orang tua yang lain loh. Terus tiba-tiba gue datang sama Estella tuh, tiba-tiba dia yang kayak dia mau main judes-judesan, hayo. Saya juga bisa mbak. Gue bilang resek banget ya nih orang. Gue bilang gue sama yang gue kesel banget. Gue bilang laki gue nggak bisa nih kayak gini gitu. Oke, baiklah, alarm saya sudah bunyi, anak saya sudah bangun. Sekian kita berbicaranya terkait penitipan anak di sini ya. Bye.